Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Rahmi Furzara Fasya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi komunikasi perpajakan melalui telepon dan media massa. Nah, komunikasi perpajakan adalah proses penyampaian informasi antara pemerintah dan wajib pajak terkait kewajiban perpajakan, aturan, kebijakan, serta prosedur yang berkaitan dengan pajak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap wajib pajak memahami hak dan kewajiban mereka, serta mendukung kepatuhan pajak. Komunikasi perpajakan dapat dilakukan melalui dua jenis media komunikasi. Yang pertama, komunikasi telepon. Komunikasi telepon merupakan komunikasi yang menggunakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara yang umumnya dalam bentuk percakapan. Telepon memanfaatkan transmisi sinyal listrik dalam jaringan ringan yang memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Fungsi dari komunikasi telepon yang pertama, sebagai sarana untuk berkomunikasi sekaligus memberikan informasi. Yang kedua, untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan berkomunikasi jarak jauh. Yang ketiga, memudahkan pertukaran informasi dan komunikasi agar lebih cepat serta efektif. Yang keempat, mengirim dan menerima pesan singkat atau biasa disebut dengan SMS atau Short Message Service. Dan yang kelima, digunakan untuk menghubungi beberapa orang sekaligus. Adapun jenis-jenis dari komunikasi telepon terbagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan segi kapasitas. Berdasarkan segi kapasitasnya, telepon terbagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama, telepon kabel. Telepon kabel ditemukan oleh Antonio pada tahun 1871 dan telepon kabel merupakan peralatan dalam bentuk suara antar dua orang dengan perantara kabel. Kemudian yang kedua, yakni telepon seluler. Telepon seluler sendiri diperkenalkan pada tahun 1973 oleh Martin Cooper dan Merola Corp. Telepon seluler merupakan perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana, yang mana ini disebut dengan portable. Yang ketiga, yakni telepon IP atau Voice over Internet Protocol atau VoIP. Telepon IP dikembangkan oleh Merlin Corp, Vince Cerf, dan Alan Cohen pada tahun 1990. Telepon IP adalah telepon yang menggunakan protokol internet untuk menggabungkan antara perangkat telepon dengan penyedia layanan telepon lainnya. Contohnya Skype. Yang kedua, yakni berdasarkan jarak jangkauannya. Berdasarkan jarak jangkauannya, telepon terbagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama, hubungan lokal atau setempat. Hubungan lokal atau setempat merupakan hubungan saluran telepon yang menghubungkan lingkup daerah tertentu. Misalnya, seseorang yang menghubungi kerabatnya yang berada pada daerah atau kota yang sama. Kemudian yang kedua, hubungan interlokal. Hubungan interlokal merupakan hubungan telepon antara dua orang yang berbeda di lokasi yang berjauhan, contohnya antar kota, provinsi, maupun dalam suatu negara. Kemudian yang ketiga, yakni hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan hubungan yang digunakan untuk telepon lintas negara atau internasional. Misalnya, seseorang yang berada di Indonesia menghubungi kerabatnya yang berada di luar negeri, misalnya di Belanda. Media komunikasi yang kedua, yakni media massa. Komunikasi massa atau mass communication adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik dalam bentuk cetak seperti surat kabar dan majalah, atau dalam bentuk elektronik seperti radio dan televisi yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan pada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat. Fungsi dari komunikasi media massa yakni untuk menyampaikan informasi yang akurat dan relevan kepada khalayak luas. Jenis media komunikasi terbagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama, buku. Buku merupakan media massa berbentuk cetak yang saat ini buku telah menjadi alat komunikasi untuk meningkatkan banyak hal seperti pengetahuan, ilmu, novel, raman, puisi, sejarah, geografi, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk yang kedua yakni surat kabar. Surat kabar sendiri merupakan suatu bentuk komoditas yang berisi beragam informasi dan hiburan. Peruntukannya berfungsi sebagai wahana dan saluran komunikasi publik yang lazimnya ditujukan kepada khalayak yang bersifat urban. Kemudian yang ketiga, yakni media penyiaran. Media penyiaran yang biasanya digunakan atau yang sering digunakan dalam komunikasi perpajakan, yakni televisi dan radio. Televisi dan radio merupakan
media penyiaran yang utama secara khusus didesain untuk proses transmisi dan penerimaan pesan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.